Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam kehidupan, baik yang nyata maupun yang gaib, yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita diberikan kesempatan berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka persiapan sholat Jumat berjamaah. Tak lupa kita beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana perantara beliaulah dalam membawa perubahan dunia dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang. Kutip berwasiat terutama kepada diri kutip sendiri dan keluarga kutip, mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan takwa yang sungguh-sungguhnya, jangan setengah-setengah. Kalau kita takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 102. Untuk mengingat kita kembali, mengulangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang mana saling mengingatkan dalam hal kesabaran, dalam hal kebaikan. Quran surat Al-Asr surat 103 ayat 1 sampai 3. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini adapun tema Jumat pada siang yang berkah ini yaitu melaksanakan perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan berharap kepada Allah, Rasulnya, dan orang bertakwa. Poin pertama yaitu melaksanakan perintah Allah. Sebagai manusia yang beragama Islam, begitu kita dewasa, kita mempunyai kewajiban kepada Allah yang tidak bisa ditawar-menawar, seperti melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam satu hari, fardu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, kemudian membayar zakat, terakhir melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, baik mampu rohani maupun jasmani. Apabila kita melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memperhatikan kita, memperhatikan kesehatan kita, memperhatikan tempat tinggal kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hadir di saat kita susah. Itu masih di dunia, apalagi di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di rahmat-Nya atau di surga-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina amanu fa yudkhiluhum rabbahum fi rahmati
Zalika huwal fawzul mubin. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di rahmatnya atau di surganya. Itu adalah keberuntungan yang nyata. Quran surat Jathiyah surat 45 ayat 30. Akan tetapi perintah wajib ini tidak cukup. Perintah wajib ini hanya bermanfaat pada diri kita atau keluarga inti kita, tidak bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karenanya kita dianjurkan, disarankan mengamalkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai manusia agung. Poin kedua yaitu mengamalkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah secara terminologi yaitu ucapan, perbuatan, dan ketentuan hukum atau takdir. Hukum yang dari Allah SWT yang sifatnya baku, tidak bisa tawar menawar. Ada sunnah-sunnah yang dilakukan beliau sangat banyak. Antara lain sholat sunnah malam. Apa itu sholat sunnah? Tahajud, witir, hajat, atau sholat sunnah taubat. Paginya beliau melaksanakan sholat sunnah suruh, duha. Tetapi di antara sunnah-sunnah yang paling bagus manfaatnya yaitu menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu. Dengan kita ada ilmu, kita bisa beribadah. Bahkan Allah sendiri yang memimpin kita beribadah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sunnah ini sangat banyak manfaatnya, terutama bagi kita untuk menghilangkan rasa ego, rasa sombong, rasa lebih dari orang lain. Solusinya cuma satu, yaitu memperbanyak amalan sunnah. Apabila kita memperbanyak amalan sunnah, maka Allah memberikan pemahaman agama yang cukup untuk kita. Bahkan bisa kita dakwakan kepada manusia di seluruh alam. Bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW yaitu memperbanyak amalan sunnah. Sebagaimana beliau bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahbani, man ahya ahbani kana ma'iyya bil jannah." Yang artinya, barang siapa yang cinta sunnahku, maka ia cinta padaku. Barang siapa cinta padaku, maka ia akan bersamaku dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadis 2678. Apabila kita tidak bisa melaksanakan sunnah dengan sempurna karena kita bukan manusia pilihan, paling tidak kita senyum. Jangan buka cemberut, harus senyum. Karena sunnahnya kita senyum pada manusia, terutama saudara kita yang muslim. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tabassumu gabi arika laka sodako," atau "Tabassumu gabi arika sodako." Artinya, senyummu di hadapan saudara adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadis 1956. Itu sunnah yang paling kecil, senyum. Tidak bisa lagi senyum, kita diam. Tidak bisa lagi diam, kitalah orang yang paling merugi selama ada di dunia. Poin ketiga yaitu berharap atau minta tolong hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang takwa. Sebagai manusia, kita mempunyai kelebihan ataupun kekurangan. Sebagai manusia, kita ada masa jaya. Ada jaya kena harta, jaya kena jabatan, pemikiran, ide-ide. Ketika kita jaya, orang banyak berharap minta pertolongan kita. Kita belum bangun pagi, tetangga, saudara, kawan kantor, bahkan yang tidak kita kenal pun datang ke rumah kita untuk mengharapkan pertolongan kita. Ada yang nunggu di depan teras pagar, dalam teras, bahkan ada yang menunggu di dalam rumah kita. Tapi di saat kita jauh, saat kita jatuh, semua itu menjauh. Anak istri kita pun menjauh kalau dia bukan orang yang takwa.
Oleh karenanya jangan pernah berharap kepada yang tiga itu, pasti kita kecewa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazi yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum rajiun." Artinya sesungguhnya penolongmu adalah Allah, Rasulullah, orang yang beriman, yang mengerjakan sholat, membayar zakat, seraya tunduk kepada Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 55. Sekarang di saat kita sukses, banyak orang yang melupakan kita. Tapi kita tidak perlu berkecil hati. Mungkin selama ini kita berbuat atau menolong dia, mungkin kita tidak ikhlas atau mengharapkan timbal balik, ada upaya kita terima, sehingga orang itu tidak ingat sama kita. Tapi kalau kita ikhlas, maka Allah akan memberikan rezeki dari segala arah yang sangka-sangka. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, itu sama halnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kayak kita dulu untungnya. Masalah setelah itu, setelah kita sudah berbuat baik dengan tulus, maka Allah yang pertama kasih adalah pemahaman agama. Itu yang Dia kasih. Kemudian Allah tunjuk orang-orang soleh berteman dengan kita. Kalau harta, jabatan, apapun itu menyusul sifatnya. Justru kalau dibalik, kalau kita dikasih harta atau jabatan, maka kita pasti lupa, karena manusia tempatnya lupa. Demikianlah khutbah singkat ini, 3 poin tersebut semoga bermanfaat bagi kita, terutama kepada diri saya sendiri. Apabila kita tidak bisa melaksanakan 3 poin, 2 poin, tidak bisa 2 poin itu 1 poin, tidak bisa juga, kitalah orang-orang yang paling merugi selama ada di dunia ini. Demikianlah, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa anafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbikfir wa hamdu anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Mata salat ainun binazari wa uzunun jawabat amma ba'du. Faya haywan nas ittaqullaha ta'ala wa zaru fawahiza majuharu wa mabatan wa hafizu alat qu'ati wa huduril jum'ati walamu wal jamaah amahum bi amri wa sanna bi malaikati kursi. Faqala ta'ala wa lam yajal qaila alima. Inna allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma wa'du 'alal khulafa'ir rasyidin allazina qadu bil haqqi wa kanu bihi yaqilun. Abi Bakrin wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sittatil mutammimina bil ashabil kiram wa an sayyidina nabiyika ajmain wa an tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa jiratan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awina lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa qaidal hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum wa la dzikrullahi akbar. Ibadallah haqimis shalah.